Bersama saya Senwi Gaming. Kali ini kita akan main game Soccer Manager 2026 mobile lagi. Oke, kita lawan Portugal di kompetisi FIFA World Cup atau alias Piala Dunia tahun 2026 kali ini di Amerika Serikat. Kalau di game masih di Amerika Serikat, guys. Kalau di dunia nyata katanya mau mau pindah juga, pindah tuan rumah sih kalau nggak salah, guys. Oke, ini dia. Squad kita udah squad mantang semua. Oke, kita mulai, kita play hari ini, guys. Let's go. Kita lawan timnas Portugal di stadion Mercedes-Benz Stadium. Ini nggak tahu negara apa, stadion mana saya lupa. Oke, ini dia, ada pemain kita, ada Ruben Dias luar biasa, ada Neves, Fernandes, Neto, Rafael Leao, Mendes, Inacio, Joe Cancelo, dan juga ada Costa, ada Neves, Bernardo Silva juga. Neto di sini sebagai striker juga, guys, untuk menggantikan Cristiano Ronaldo. Dan kemungkinan besar Ronaldo di game ini langsung pensiun, guys. Soalnya beliau tidak muncul di game ini. Betul, Neto lah yang jadi pemain utama di timnas Portugal. Kita lawan Portugal. Formasi Portugal ini pakai 4-3-3 masalah jadi. Oke, kita pakai formasi 4-4-2 lawan timnas Portugal. Kenapa, guys? Di ini formasi baru saya timnas Prancis. Kita harus memanas semua gitu. Kita lebih fokus melatih negara dulu, baru fokus di klub, fokus dulu di negara. Oke, kita coba ganti formasi, ya. Saya lupa ganti formasi terus, guys. Di setiap matchnya saya lupa nih. Kalau formasi 4-4-2 ini permainan dari Prancis ini, ya, sedikit lambat, ya, menurut saya. Ya, menurut saya sedikit lambat banget di yang dasar gitu, ya. Dia sih. Ya, seperti ini sih. Aduh, coba kita akan di formasi 4-2-3-1 bersama timnas Prancis, sama seperti formasi yang ada di klub kita di Slayer King ini. Kalau formasi 4-2-3-1 ini kita bisa menyerang, bisa pakai menyerang dari sangat cepat. Kalau taktik itu
bisa pakai terserah kalian sih. Operan saya operan langsung ada lagi saya lupa. Jadi ya kita kecolongan sih ini fix guys, kecolongan sih ini. Bener kan, kecolongan di menit akhir guys, males guys, hanya kita tanding ulang aja kayak gini guys. Gara-gara formasi 4-4-2 begini itu guys kurang guys, menurut saya kurang apa namanya, kurang menarik. Saya lihat-lihat si Thuram kita ganti ke Thierry Emery sih kalau kayak gini guys. Kita tanding ulang guys lawan Portugal. Masa hari pertama udah kena comeback guys, atau kena bantai sama timnas Portugal. Di kandangnya siapa tadi ya, saya lupa guys. Kalau kalian tahu kandang mobil itu di kandang mana guys? Lolis luar biasa juga sih. Ini si Thuram kita ganti guys, gak apa-apa, kita ganti saja mereka. Instruksi jangan lupa gaya permain menyerang, perang penting. Kita coba lihat apakah ada yang lebih bagus. Tidak ada. Oke, ini lebar aja atau sempit aja guys. Lebar aja kalau gitu. Ini pertahanan, tempo penyerangan cepat guys, biar kita bisa ini saset kreativitas. Kita harus berhati-hati sama serangan dari tim lawan. Memainkan bola hingga masuk ini juga guys. Oke, ya seperti ini saja formasi kita berikutnya. Oke, let's go aja, semoga kita berhasil menang guys. Let's go. Oke, Osman Dembele di posisi gelandang serang ya, untuk bisa bantu serangan, bisa membuka peluang untuk kita cetak gol atau mencari peluang kosong untuk bisa umpan ke depan supaya lebih cepat juga guys nantinya. Oke, ini dia, kita lawan Portugal lagi. Kita akan melihat apakah formasi 4-2-3-1 ini lebih bermanfaat atau tidak. Kita lihat dulu apakah bermanfaat atau ya biasa saja. Kalau tahun lalu saya pakai Portugal itu hampir menang guys, hampir menang di semifinal. Langsung kena comeback guys, langsung kena comeback sama ini masalah Prancis juga atau negara lain guys. Ini soalnya ketemu mantan negara kita Portugal. Itu tadi dunia luar biasa, kecepatan dia luar biasa. Osman Dembele akhirnya dia berhasil mencetak 1 gol di laga kali ini melawan timnas Portugal.
luar biasa kecepatan dari Donye di sisi kanan yang benar-benar luar biasa, dan tidak bisa penjagaan dari back kiri dari timnas Portugal. Kanan apa kiri ya, saya lupa ya. Ini dia ada Bampe, masih Bampe, oh tendangan Bampe ditepis oleh Diogo Costa, kiper kita juga. Ada Ousmane Dembele cetak 2 gol di malam hari ini, luar biasa. Bampe sayang banget tadi tendangannya ditepis, namun ada Ousmane Dembele di belakang, luar biasa. Ini dia masih baru kita yang sudah pernah saya pakai di klub, dan di beberapa klub juga saya pernah pakai formasi ini. Sangat-sangat cepat banget guys, penyerangan dan pertahanan juga luar biasa banget, dan stamina pemain masih cukup luar biasa banget ya di musim kali ini, luar biasa banget. Jadi kita ganti saudara atau adik kandungnya Theo Hernandez, dan kita mainkan si adiknya Theo Hernandez, yaitu Lucas Hernandez. Luar biasa, adik kakak bermain di satu negara yang sama guys, luar biasa banget di kali ini, luar biasa. Dan permainan dari mereka juga benar-benar luar biasa guys. Dia Thierry Henry, kita mainkan dia melawan timnas Portugal, luar biasa. Nextnya nanti kita lawan Senegal, habis itu lawan timnas Jepang. Kita nggak boleh remehin timnas Jepang sih, walaupun timnas Jepang di Asia menggila, kita nggak boleh remehin dia di kompetisi ini guys. Kita pernah juga, timnas Jepang pernah ngalahin ini negara lain di kompetisi Piala Dunia juga tahun 2021 kalau nggak salah, dari 2018 sampai 2021. Dia itu pernah kalahin siapa ya, saya lupa guys. Timnas Jepang ini menggila guys di Piala Dunia di tahun 2018, yang yang Prancis menjuarai Piala Dunia juga, dan dia pernah kalahin di fase grup, dan mereka kalah di 16 besar kalau nggak salah. Itu luar biasa sih perjalanan timnas Jepang kembali di Piala Dunia tahun 2026 kali ini di Amerika Serikat di game ini. Kalau di dunia nyata kemungkinan besar kompetisi Piala Dunia akan dipindahkan ke negara lain guys, bukan di Amerika Serikat. Di dunia ini Amerika jaga lompat, jaga jelas banget. Tiba-tiba dia ikut perang lawan Iran sama Israel guys. Dan kemungkinan besar kompetisi Piala Dunia ini akan dipindahkan ke salah satu negara, kalau nggak salah negara di Asia guys, Asia apa di Afrika juga guys, atau kemungkinan besar Meksiko yang jadi tuan rumah, Piala Dunia nanti.
Rumornya sih Meksiko yang jadi tuan rumah, tapi nggak tahu guys apakah itu rumornya asli apa palsu juga guys. Italia menang 2-1 dari Iran. Jepang tadi kalau nggak salah menang juga ya. Menang apa kalah sih? Saya lupa guys. Lupa ingat soalnya. Jadi pemain kita sudah resmi bergabung ke Aldershot. Terus ada Kairil bergabung ke Steve Next. Terus pemain kita yang lainnya juga bergabung ke Brentford dan juga ke Nottingham Forest, dan juga ada Everton, terus ada Swindon, ada siapa lagi, Leyton Orient. Pemain muda kita sudah resmi bergabung ke klub-klub lain juga, luar biasa. Dia ada kiper muda kita, usianya masih muda sih. Oke, kita kontrak dia selama 5 tahun. Walaupun usianya muda tapi wajahnya ini guys, wajahnya kayak tua banget guys, berjenggot guys, aneh banget si kiper Scott. Oke, ini dia ada kontrak pemain Ruben Dias. Dia katanya mau mau kontrak juga kalau nggak salah. Oke, kita ini dulu guys. Nah, biar Marco Jos guys. Oke, Tijani Reinders juga ikut kontrak juga, perpanjang kontrak, durasi lebih panjang juga nantinya. Scott juga sudah resmi perpanjang kontrak selama 5 musim bersama kita di seluruh dunia nantinya, luar biasa. Kita next lawan Senegal, habis itu kita lawan Jepang guys. Jepang ini sih menurut saya lebih sulit guys, lebih sulit dibayangkan juga guys, luar biasa banget. Barcola main juga, terus apalagi Cherky naik juga sih overallnya guys. Oke, ini dia Chevalier juga kiper yang luar biasa sih tadi, walaupun dia kebobolan tadi lawan Portugal 1-0 doang. Dibobol satu gol sih dari Portugal. Chevalier kiper kedua kita, overallnya sih sudah naik sih Chevalier, akan kelihatan overall biasa. Tersemuas kemungkinan besar kita jual aja sih, soalnya squad kita kebanyakan kiper guys. Ya, kita diserang balik oleh Senegal. Oke, kita kebobolan Iliman Ndiaye, pemain dari Senegal, kita 1 gol di menit 15. Kita masih bisa untuk comeback di pertandingan kali ini. Posisian masih kita kejar, masih belum panas ya Prancis.
nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak gini ya. Sama kartu kuning menit 67. Ini dia pemain pemain Senegal lah. Kita kok kayak bajingan anjing. Kok kayak gini sih? Setiap gua mainin Barcola kok permainan mereka kok kayak kebajingan anjing. Oke, kita tanding ulang lagi, guys. Kita tanding ulang lagi di tandingan kali ini lawan Senegal. Gak apa-apa guys, kita lawan Senegal lagi. Habis ini lawan Jepang, guys. Menurut saya Jepang lebih sulit untuk dikalahkan, guys. Kalau nggak salah pernah kalahin Kroasia sih di fase grup kalau nggak salah. Oke, kita harus mainin mereka juga sih. Scott. Oh, yang tadi itu yang perpanjang kontrak dia. Oke, ini dia Senegal lawan kita, Spanyol lawan Switzerland, Uruguay lawan Ivory Coast. Ini negara pandai gading kah? Udah gimana, guys? Kita mainin ini kayak coba kita mainin dia. Apakah berhasil atau tidak, guys? Oke, kita mulai saja kick off babak pertama lagi. Ya, semoga kita menang sih kalau kayak gini. Kalau menang sasa-sasa udah kelar, guys. Yakin gua, guys. Oke, pemain dari Senegal di atas kartu merah menit pertama. Apakah ini peluang peluang emas untuk Prancis untuk bisa comeback atau bisa menyerang lebih cepat untuk Prancis? Pemain Senegal kartu merah di menit 1. Mereka bermain dengan 10 pemain di pertandingan kali ini lawan Prancis di hari kedua. Itu ini, guys. Masih hari pertama, guys, bukan hari kedua. Hari pertama. Oke, ball position kita naik lebih cepat. Michael Olise kartu kuning menit 39. Jangan sampai pemain kita kartu merah juga, guys. Kalau sampai kartu merah bahaya, guys, nantinya. Oke, ini dia Rabiot kita mainkan. Ini juga Barcola kita mainin mereka juga sih. Fernandes kita mainin dia sih. Let's go. Ini stadion mobil, guys. Bukan stadion mobil sih, stadion. Kalau salah ini stadion Chelsea, dah. Jadi kalau salah ada logo benderanya Chelsea di pinggir lapangan. Oke, apakah kita bisa menyerang lebih cepat atau tidak bisa, guys? Michael Olise kita ganti, takutnya kartu merah sih kalau kayak gini, ya.
Oke, belum ada yang bisa cetak gol di menit 81 kali ini. Karena kita masih menyerang, Kota Susah masih tetap unggul oleh kita sendiri. Oke, skornya imbang 0-0, tidak ada gol di pertandingan kali ini. Wow, sayang banget. Walaupun Senegal main dengan 10 pemain saja lawan kita, tapi mereka bisa seimbangin permainan timnas Prancis kita di pertandingan kali ini, guys. Luar biasa banget Senegal. Oke, Spanyol menang 5-1. Uruguay skornya sama kayak Spanyol, 5-1 juga, luar biasa. Oke, nextnya kita lawan Jepang, guys. Oke, ada kabar buruk untuk kita. First Kelly ya, dia cedera ankle, terpuntir dalam latihan. Wah, kalau cedera ankle sih sembuhnya lama sih, yakin gua, guys. Sembuhnya mungkin 5 hari ke depan sih. Lama banget. Cedera ankle kayak gini pasti lama, guys. Oke, Vitinha cedera, belum sembuh dia. Oke, kita lawan Prancis. Kita lawan ini Kamara bisa posisi sini ya sih, nggak bisa dia. Cherki tuh, kalau gua mainin Cherki sih bahaya sih. Oke, ini dia kita kick off babak pertama lawan Jepang. Wow, sangat berat, guys, lawan Jepang, guys. Walaupun overall mereka rendah loh, tapi permainan mereka menggila dan mengerikan, guys. Posisi kita kalah, guys. Permainan mereka cepat banget loh. Posisinya lebih tinggi dari kita. Kita benar-benar gila sih permainannya. Makanya kita nggak boleh main sangat sih. Kebobolan dari benar atau bilang, guys. Ini benar-benar menggila sih. Ganti perubahan lagi sih tadinya ya, kita ganti perubahan sih 2 kali ulang-ulang begini, guys. Susah, guys, lawan negara seperti itu. Memang
sulit guys, sulit banget, sulit untuk dikalahkan sih mereka. Makanya kita harus ulang lagi. Formasinya masih sama sih, tapi instruksinya ini loh yang belum kita pahami di timnas Prancis. Oke, sebelum itu kita ini dulu guys, kita ke taktik. Instruksinya ini tiga itu kan langsung ada perubahan. Ini saya lupa. Instruksinya perang tim. Yang bebasnya ini saja, defensif aja, penyerangan seimbang aja guys, campuran ini guys. Oke, pertahanan agresif kita coba guys ya, kita rendah dulu. Oke, seperti ini aja, let's go. Semoga kita menang guys, semoga menang. Oke, let's go. Oke, semoga kita menang di pertandingan kali ini. Lawan Jepang sulit guys, yakin gua guys, sulit banget guys. Beda lawan Portugal sih. Ini dia ada pemain kita, ada Tchouaméni, masih Tchouaméni umpan ke belakang, ada Upamecano, ternyata ada Theo Hernandez, umpan jauh, ada siapa tertuju, ada Mbappe, luar biasa sundulan yang mematikan dari Mbappe dan berhasil menjebol gawangnya Suzuki, kipernya timnas Jepang. Luar biasa banget ya, benar-benar menggila di pertandingan kali ini. Timnas Prancis berhasil cetak 1 gol di menit 1 guys, luar biasa banget. Di pertandingan kali ini kita menyerang lebih cepat guys. Menit pertama langsung cetak gol guys, cepat banget guys. Kita balaskan dendam kita tadi kalah 1-0, jadi kita ulang lagi. Ternyata kita draw lawan Senegal, kita menang lawan Jepang guys. Sementara kita unggul 1-0 dari Jepang. Oke, ini dia. Kita coba nih. Main ini kita ganti ke Lucas Hernandez, adik kakak bermain satu negara guys, luar biasa banget. Oke, kita play saja, semoga kita menang di pertandingan kali ini, semoga saja kita menang dan
kita nggak boleh kecolongan guys, takutnya seperti itu. Ini dia counter attack dari Jepang sih, ini ngeri banget. Oke, kita kebobolan 1-0. Cetak oleh Kauro siapa namanya saya lupa. Kauro Mitoma, menit 56 kita kebobolan yang luar biasa sih ini. Kayak gini guys, hancur guys, yakin guys, hancur berantakan sih permainan kita. Tactic chance baru saja diganti, ada pemain masuk tadi langsung diganti taktiknya secara otomatis. Ini taktik kita. Oke, ya not bad sih lawan Jepang ini, memang sulit guys. Wah, posisi kita kalah lagi loh. Tadi udah unggul, sekarang kalah guys. Ball possession. Oke, kita imbang 2 kali, 1 kemenangan. Ya luar biasa sih. Jatuhnya belum terkalahkan di semua matchnya di pertandingan kali ini. Luar biasa banget kita. Oke, kita imbang, gak apa-apa, di stadion Yankee Stadium. Saya tahu Yankee Stadium itu stadion mana guys. Oke, Senegal imbang dari Portugal. Switzerland imbang juga. Spanyol imbang semua guys. Kemungkinan besar sih klasemen siapa yang kita unggulin. Apakah kita masih posisi pertama kah di pertandingan sebelumnya? Pertandingan sebelumnya sih kita ini guys. Oke, pemain terbaik sudah pasti Kylian Mbappe, luar biasa. Striker mematikan kita juga, luar biasa. Menawar kontrak baru untuk Fitzgerald guys, 4 tahun beli. Kemungkinan besar dia sudah kita ini apa namanya, masih dipinjemi sih. Dia kembalinya nanti kembali ke klubnya maksudnya. Si Gore ini dia resmi pensiun guys. Gantung sepatu si Chris Gore. Tujuan musim diumumkan, luar biasa. Ini Toile di awal dia musim asisten manager Slayer of King agak mengatakanmu tentang pemain yang sudah dipinjamkan. Banyak banget guys pemain kita diminjemin ke klub lain, luar biasa banget. Ini si Usun alhamdulillah kita kontrak dia. Si Christos Moussakis perpanjang kontrak juga, pemain asal Yunani tadi. Babak grup FIFA World Cup selesai dan berakhir.
kita nggak tahu guys posisi klasemen di World Cup siapa yang kita ungguli. Oke guys, itu aja guys videonya. Nextnya kita lawan Spanyol, habis itu lawan Ceko, New Zealand dan Meksiko guys. Nantinya kita fokus lawan Spanyol besok, habis itu ya hari kedua kita lawan Ceko, nanti besoknya lagi kita lawan New Zealand sama Meksiko guys. Oke guys, gitu aja guys videonya. Kalau kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa like, subscribe-nya. Dan apabila ada salah kata dari saya, tolong dimaafkan juga guys ya. Dan jangan lupa follow media sosial saya, ada TikTok dan Snack Video. Mau tahu update serunya tentang video saya, video terbaru saya, jangan lupa tekan loncengnya biar tahu pemberitahuan update terbaru di video saya di YouTube ataupun TikTok dan Snap Video. Tolong dinyalakan loncengnya dan jangan lupa follow TikTok saya dan Snap Video juga guys. Oke, gitu aja guys videonya. Bye bye. Selamat malam dan selamat istirahat guys. Bye.